Oh, luar biasa. Kita kan nggak monyos. Oke teman-teman, masih kembali lagi bersama saya di channel Ramonyos. Bagi kalian yang baru datang, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya bisa berkembang channel ini, supaya selalu konsisten menghibur kalian walaupun kurang menarik. Mari vape dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya. Oke, kemarin kita sudah merasakan curhatan dan sekarang masih curhat lagi ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang nggak ngerti. Seperti biasa, Ramonyos nggak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ya, seperti itu. Ini cerita tentang saya pribadi, yaitu Ramonyos Channel. Ini mek cita-cita orang genah rek. Ini mek pengen santai-santai sih ya. Refreshing ya, bendina refreshing kontenku sih mek. Apa nggak tombo keselan tombo loro gitu, cerita ono loro lungo ngono wis to, curhat ceritane ngene kan. Anu kudune wong ngerti gitu. Lagune kan kudune kowe ngerti ya, kudune kowe ngerti, seharusnya kamu tuh tahu seperti itu. Wong yen adoh karo Gusti Allah, wong iku bakal adoh sangka jodone. Yo lek aku yo wong wedok kan raku yo lek. Wong ngono kuwi ceritane. Iki ngono kuwi. Yo iki dialami aku karo dhek-dheke yo. Mungkin ning kerenteke ati sik apa ya? Eling lali. Kadang ingat, kadang lupa, seperti itu. Sama-sama kayak saya. Terkadang ingat, terkadang lupa. Dan penjalukku marang Gusti, muga aku ora lali, yen ati iki gadane Gusti. Wong wedok sing ning ati malah tega ngelarani, aku kurang apa kowe ngomong. Nah iya toh, lagu dari Ramonyos. Nanti mungkin kita buatin lagi ya, ke mungkin fullnya di video, mungkin beberapa seperti itu. Jadi orang yang jauh dari Tuhan, ini Tuhan, maka dia akan jauh dari kan Tuhan itu urusannya sama akhirat, maka dia akan jauh dari akhirat. Orang yang mengejar akhirat maka dunia akan mengejarnya. Wah, kok ngono kuwi lho ceritane iki. Dadine wong iku kudune saurunge mencintainya ataupun mengenal dia, kenalilah Tuhanmu dahulu. Wis seperti itu. Ini gemek cerita pengalaman karo apa? Ya curhat ngono ceritane. Ceritanya itu cerita pengalaman dan curhat, seperti itu ya teman-teman. Dan dulu saya belum mengenal dia itu saya mungkin bodo amat dengan perasaan. Jadi saya itu sudah nggak mau memikirkan wanita atau mengisi hati tentang wanita, cuma teman biasa seperti itu. Dan endingnya ataupun ending cerita lah, dia selalu menemani, ada kabar, dan saya percaya sama dia. Akhirnya saya suruh jujur dan sama-sama jujur. Ya akhirnya timbullah sama-sama seperti itu. Dan mungkin entah apa ataupun apa ya, ataupun bagaimana, saya pernah memiliki harapan kebetulan di atas seperti ini. Kan aku pernah bahas story, bagi kalian yang punya WA saya pasti tahu story ini. Aku ora pengen apa jenenge, aku ora pengen surga, ora pengen neraka. Pengennya cedak marah sing kuwi. Wis masalah surga neraka wis gak pengen ngono. Biyen tahu nih saking gendenge aku, wis saiki gendeng. Yono kuwi wis kadung gendeng karo tresno.
lali sembarangan lah kuwi. Lah mari enek pengharapan kuwi kan wong apa ya, biasanya orang kan semangatnya weh sik sayangi ya, masih sayangnya seperti itu ya teman-teman. Nah itu habis itu gang beberapa bulan kan, 1 bulan full aku sudah rasa kangen saya ini sudah terpenuhi, dan tiba-tiba dia hadir dan selalu ya sama-sama ada baik perasaan maupun apa ya, seperti itulah. Itu adalah cerita dari Gus Ikdam yang pernah saya lewat FYP TikTok ya, intinya itu cedek ono Gusti Allah yen kowe pengen dicedeki karo hambane utawa ciptaane. Jadi ya seperti itu, ini cuma curhat ya guys, ceritanya ngono ya, intinya ya kuwi ya seperti itulah. Dan pas saya dekat sama dia mungkin setiap pemikiran manusia kan berbeda-beda. Itu rasa cemburu, rasa gelisah, rasa sembarang ki enak tentang dia, dan sampai-sampai membuat aku lupa dengannya siapa ya, sama yang di atas seperti itu. Jadi cahya nang jero ati redup, wis kata-katane ini cahya itu piku sakjane iki bersinar, artinya jane iki bersinar di mata orang yang tahu kita sebenarnya bersinar, tergantung bagaimana kita menjaga sinar itu, cahaya itu. Ruh iku cahya kang suci, ruh iku cahaya yang suci yang mensucikan kita. Tapi kalau kita berbuat dosa maka ruh iku akan terkotori, kayak tercampur dengan noda seperti itu. Ini cuma apa namanya ya, cerita masalah batin sih. Tadinya rada gak jalur ya, rata jalur kontennya lah, ceritanya ngono kuwi. Jadi ruh itu dijaga, yang dijaga bukan diri kita tapi ruh. Bagaimana cara kita menjaga ruh? Pasti kalau kita menjaga ruh maka fisik ataupun semuanya itu akan terjaga, akan memancarkan cahaya. Meskipun orang itu jelek tetaplah memancarkan cahaya. Seperti itu kan, enek ceritanya ini. Ceritanya ada cerita seperti ini. Sebelum terciptanya alam semesta itu Nur Muhammad itu sudah ada, seperti itu kan. Nah kayak gini, ruh itu seperti cahaya, bukan cahaya nganu Nabi Muhammad, bukan. Zat Allah itu ada di hati ya, seperti itu ya teman. Makanya aku sering ngomong hati omah Gusti, hati adalah rumahnya Tuhan. Hati iku nggene wong sing ngerti rasa ya to. Dene hati karo pikir kudu sinkron. Dene lek pikir iku kudune iso sinkron karo hati. Jadi sama-sama. Jangan berlawanan, nanti kalian akan bingung sendiri, akhirnya ya timbullah pikiran-pikiran yang buruk tentangnya, padahal hati baik, pikiran buruk gitu. Jadi itu pikiran itu gimana ya, kayak ibaratnya itu kayak penerima lalu ke bawah lalu dibawalah ke dalam alam perasaan ataupun hati. Nah dari situlah timbullah kalian rasa baper, rasa sayang, seperti itulah. Jadi otak ini ada mata, ada kuping, ada telinga, ada hidung untuk mendengar dan untuk berpikir. Dan setelah berpikir lalu pasti kalian akan meresap, kalian simpan ke hati, seperti itu. Jadi buanglah pikiran buruk, jagalah pikiran baik. Anjay, ini kontennya mek gak genah ya rek, curhat tok koran. Dikarenakan teman-teman saya hanyalah kalian, gak ada yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah dari dari pikiran buruk maka terjadilah salah satu namanya itu persoalan dengan orang lain dan menyebabkan baik itu tersakiti ataupun menyakiti. Ya sering kayak katakan seperti biasanya, mencintai itu harus berani tersakiti dan menyakiti. Yo ora, kecuali mencintai nabimu dan Tuhanmu itu tidak akan bakal tersakiti. Tetapi kalau sesama makhluk ataupun sesama ciptaannya biasanya bisa tersakiti. Contoh, kalian ini nggak usah sama manusia dah, sama hewan saja. Kalau memiliki hewan yang kalian sayang sekali lalu dia mati, bagaimana perasaannya? Sakit ya, seperti itulah.
konsep dari mencintai itu seperti itu. Sadar diri, sadar posisi, sadarai, ngono lho intine. Lek sadar kita piye aja terlalu sadar, terlalu kegowo, endingnya cidro kan ya bahaya. Makanya syukurilah sing apa yang dikasih sama yang di atas. Hidup itu harus banyak-banyak bersyukur. Seperti itu. Lek sugih iki lek wis rumangsa donyanya akeh, maksudnya sudah kaya raya ya. Cobalah di dalam hati kalian, di dalam diri kalian merasa itu semua adalah cukup. Dikarenakan kalau kalian sudah merasa cukup, kayak merasakan semua itu tenang, tentram. Tetapi kalau kalian sudah kaya cuma menyombongkan dengan kekayaannya ataupun pamer dengan kekayaannya, maka dia akan merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik dari yang lain. Nah itu PR buat saya pribadi berat itu. Makanya saya mau ancang-ancang punya uang sedikit aja sudah kayak gitu ya kan, apalagi kalau sudah seperti itu. Kalau sudah Tuhan memberikan rahmat dan berkahnya, wah seperti apa dadinya. Ditakutkannya nanti ada perasaan yang terbawa, jadi perasaan orang lain tentang obrolan kita yang menyakiti ataupun bagaimana nggak tahu. Dikarenakan hati itu rumahnya Gusti, hati dia harus kita jaga, hati kita harus kita jaga, sama-sama menjaga hati. Makanya berhati-hati. Seperti itu ya teman-teman. Ini cuma cerita dari Gus Sandi Rois dulu pas saya sering seperti itu melakukan amalan seperti itu. Itu adalah cerita dari Gus Sandi Rois yang pernah dulunya pernah melakukan beberapa tirakat yang mendekatkan diri kepada cahaya, yaitu Sang Pencipta. Seperti itu. Di alam sana itu nanti kita akan berkumpul berupa cahaya ruh kita. Itu ruh kita berupa cahaya, entah ruh kita berwarna kuning cahayanya ataupun hitam ataupun beraneka macam, tetapi akan tetap bersatu dalam satu padu dengan cahaya, yaitu cahaya Allah. Allah yang besarnya luar biasa. Ibarat aku cuma tangan saja, jadi nggak bisa melihat menyimpulkan kebesaran seperti apa. Nanti ruh kita akan bersatu padu mulai dari semua beraneka macam warna ruh. Dikarenakan hati kita itu rumahnya Gusti, ada zat Allah yang ada dalam hati. Seperti itu. Jadi akan bersatu padu kembali ke Allah. Allahku. Allahu. Seperti itu ceritanya. Jadi banyak-banyaklah menjaga hati, berpikir yang baik ya. Seperti itulah, bersyukur. Syukur enggak, tempatnya syukur itu di hati ya, bukan di tindakan. Biasanya orang yang tenang kelihatannya bersyukur, menikmati hidup kayak saya, tapi kurang bersyukur. Banyak sekali kayak saya contohnya. Aku wongnya kurang bersyukur mergo apa, wis dikei nikmat kok sik panggah sambat. Wah kok ngono kuwi jen ra ukur sumpah. Iki ceritane iki masih di bulan Juli ya guys, saya upload di bulan ini dikarenakan setiap konten-kontennya kan gini-gini aja, jadi semuanya sama saja. Seperti itu ya guys ya. Ya terkadang kita mengingatkan, terkadang juga butuh diingatkan, jadi saling mengingatkan seperti itu, saling memberi manfaat, ilmu, wawasan. Jangan merendahkan pas Anda di atas, dan jangan merendahkan dirimu sendiri di atas, di semuanya. Di antara semuanya, jangan merendahkan dirimu sendiri di antara semuanya. Dikarenakan semakin kamu merendah dengan orang-orang yang merasa di atas, maka akan diinjak-injaklah dirimu sendiri. Kan bahaya, serangannya di hati jenrawur ya. Seperti itulah, ini curhatan tentang nggak jelas curhat ya, seperti inilah ranggenah curhatnya.
Jadi ini buat kalian yang baru datang, yang baru lihat channel ini, mohon maaf dikarenakan kontennya kurang menarik mungkin ya, nggak ada faedahnya, dan mungkin membuka sedikit rahasia-rahasia yang telah saya alami di sepanjang masa pertama kali mengenal yang di atas sampai sekarang. Jadi saya di usia mungkin masih bocil ya, SMP ataupun SD gitu, dulu sudah mungkin penasaran dan ingin tahu bagaimana sih rasanya menggunakan ambulan. Nah, itu pas di masa kecil itu merasakan semuanya, sudah diamalkan, sudah tahu perbedaannya. Ada yang di kepala pusing, di badan panas, bahkan saya pernah gatal guys di seluruh tubuh. Itu awal-awal dulu sebelum mengamalkan hal itu nggak terjadi apa-apa, saya masih bersih guys. Dan setelah mengamalkan itu semakin lambat hari lambat tahun, mulai dari segi fisik, segi sudah mulai ada perubahan. Dan sekarang mulai setelah mengenal dia dan tersakiti oleh kesalahannya sendiri, kemungkinan mengubah diri untuk yang lebih baik. Walaupun konten ini cuma untuk beberapa dokumentasi, jadi semoga ada petikan ataupun ilmu yang tidak kalian ketahui ataupun kalian lupa dapat diingatkan dengan video ini ya teman-teman. Walaupun kontennya nggak jelas, nggak monyos, juga nggak berfaedah. Kan kata ramonyos kan berawal dari kata yang nggak ada faedahnya. Jadi kenapa saya yang buat konten ramonyos? Ya bocorannya ada beberapa di video yang dulu saya ulangi lagi, yaitu dikarenakan kegiatan sehari-hari saya di rumah. Jadi saya buat konten ramonyos dikarenakan nggak tahu itu konten itu ada faedahnya atau tidak, menghibur atau tidak, maka saya beri nama ramonyos supaya kalian tahu dan mengerti ya kan. Meskipun kata-katanya buruk ataupun apa, itu semua kan dari kata ramonyos, tidak ada artinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi videonya sampai sini saja ya guys ya, ceritanya Ranggenah. Bye bye, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan tombol loncengnya. Saya akhiri dari saya, bye bye, selamat berjumpa kembali besok.